Entah apa lagi yang mereka takuti dari Ganjar Mahfud. Ini tidak masuk akal. Paslon yang dipersepsikan bakal kalah menurut hasil survei, tapi diperlakukan seolah paslon ini bakal menang pilpres satu putaran. Pelakunya pasti adalah seorang pengecut. Mereka memainkan cara-cara kasar dan biadab untuk menjatuhkan mental lawannya. Entah apa yang salah dengan baliho. Seolah foto di baliho itu bisa keluar dan membahayakan nyawa mereka. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Ada dua cerita yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah ada belasan alat peraga kampanye atau baliho pasangan Ganjar Mahfud di wilayah Blitar, Jawa Timur yang menjadi sasaran perusakan berbau politik. Setelah ditelusuri, ada 13 baliho yang rusak dengan pola yang sama, yaitu dicoret dengan cat hitam dengan tulisan "Endasmu". Selain itu, bagian mata dan mulut Ganjar Mahfud dicoret menjadi hitam. Masih belum diketahui siapa pelaku sebenarnya. Memang ada tulisan "Endasmu" yang merujuk pada ucapan yang pernah disebut oleh salah satu capres. Apakah itu kerjaan dari pendukung sebelah? Kita tunggu hasil investigasi dari Bawaslu. Tapi, melihat 13 baliho dicoret dengan cara yang sama, ini pasti bukan kerjaan orang iseng. Kalau orang iseng, palingan cuma satu baliho yang dirusak. Kalau ada 13 yang rusak beruntun, ini pasti ada semacam instruksi yang sistematis. Yang merusak ini kemungkinan besar adalah mereka yang sangat membenci Ganjar Mahfud. Atau mungkin pendukung yang lain. Kalau bukan orang yang fanatik politik, tidak mungkin ada perusakan baliho sebanyak ini. Saya yakin ini bukan kerjaan orang iseng. Sehingga kita bisa menyimpulkan banyak yang kebakaran jenggot dengan performa dari Ganjar Mahfud. Padahal di banyak survei, pasangan ini sudah turun ke posisi buncit. Entah apa lagi yang mereka takuti dari Ganjar Mahfud. Ini tidak masuk akal. Paslon yang dipersepsikan bakal kalah menurut hasil survei, tapi diperlakukan seolah paslon ini bakal menang pilpres satu putaran. Pelakunya pasti adalah seorang pengecut. Mereka memainkan cara-cara kasar dan biadab untuk menjatuhkan mental lawannya. Entah apa yang salah dengan baliho. Seolah foto di baliho itu bisa keluar dan membahayakan nyawa mereka. Entah mereka ini bodoh atau gimana. Mereka pikir dengan mencoret dan merusak baliho, apalagi ditambahi dengan tulisan kasar, Ganjar Mahfud bakal kalah di pilpres. Seolah tindakan mereka merusak baliho akan membuat masyarakat senang dan mendukung. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Masyarakat menjadi jijik dan muak. Tiap kali pilpres selalu ada vandalisme dan kekerasan. Mereka pamerin gaya-gaya petantang-petenteng seolah mereka ini sudah hebat. Mereka bersikap kasar, fanatik, pengecut, tapi merasa itu adalah kebanggaan dan keuntungan yang bisa membuat junjungan mereka mendapatkan keuntungan politik yang lebih besar. Masa sama baliho aja takut? Ini lebih dari seorang pengecut. Pakai kata "endasmu" pula. Oke, itu tadi cerita yang pertama. Cerita kedua adalah mengenai Partai Golkar yang mungkin sedang mengalami badai di internal partai. Seperti yang kita tahu, Golkar resmi mendukung Prabowo Gibran, sekaligus melenceng dari Munas tahun 2019 yang menetapkan Erlangga sebagai calon presiden dari Golkar. Mandat itu tidak pernah terwujud karena manuver politik dahsyat dari MK dan munculnya Gibran sebagai cawapres Prabowo. Golkar memang resmi mendukung Prabowo, tapi Kaukus Muda Beringin 03 yang merupakan gabungan sejumlah kader, ormas hingga caleg Partai Golkar memilih membelot dan mendukung Ganjar Mahfud. Mereka bahkan yakin sejumlah kader Partai Golkar di daerah akan mengikuti jejak mereka meninggalkan Golkar dan bergabung mendukung Ganjar Mahfud. Menurut salah satu deklarator Kaukus Beringin Muda, gerakan ini sudah lama ditunggu pengurus dan kader yang merasa kecewa karena kegagalan elit partai menjaga martabat Partai Golkar. Selama ini, kekecewaan dan kemarahan mereka lebih banyak dipendam, kadang diekspresikan di grup WhatsApp pengurus.
Ada banyak cerita di internal di mana pengurus yang kritis ditendang dari grup WhatsApp pengurus DPD 1 dan DPD 2. Deklarasi ini telah memicu keberanian pengurus dan caleg di seluruh Indonesia untuk melawan perintah partai. Sedangkan deklarator lainnya, dia bilang banyak caleg Golkar di daerah selama ini memasang atribut Prabowo Gibran dengan biaya sendiri. Itu bukan kemauan mereka, tapi karena terpaksa, karena tekanan partai. Sehingga kesabaran mereka mulai habis dan mulai menyuarakan keberanian untuk menolak. Caleg-caleg merasa diperas untuk memenangkan paslon 02 yang cara penetapannya di pusat membuat mereka malu dan marah. Sehingga ini menciptakan efek bola salju. Memang ada anggapan kalau kelompok ini adalah kelompok pinggiran di Partai Golkar, kelompok yang dipandang sebelah mata. Tapi menurut mereka, justru ini menjadi sebuah kekuatan karena mereka berhasil mempermalukan elit Golkar yang selama ini diam meskipun mereka marah juga. Mereka mengaku bukan relawan, tapi wadah semut-semut yang berani bersuara terbuka agar para gajah tergelitik dan berhenti bersikap diam atas pembusukan yang terus berlangsung di internal partai. Para deklarator Kaukus Muda Beringin 03 kebanyakan mantan aktivis yang sudah berpengalaman dalam berjuang, tapi dipinggirkan di era Erlangga Hartarto. Apakah ada yang panik? Kemungkinan besar. Kita lihat saja nanti. Pasti ada survei yang hasilnya di luar nalar dan gila-gilaan. Perlahan tapi pasti banyak yang mulai sadar dengan penyimpangan dan masalah di kubu 02. Banyak orang ikut berjuang untuk menjelaskan latar belakang dan masa lalu Prabowo. Mereka juga menyisihkan waktu dan tenaga untuk menggaungkan bobroknya konstitusi yang menyebabkan Gibran lolos sebagai cawapres sebelum waktunya. Pelan-pelan rakyat terbuka matanya. Ternyata paslon 02 tidak seperti yang dibayangkan. Capresnya tidak segemoy dan selucu yang dikira banyak orang. Bahkan banyak kader partai pendukung yang merasa kecewa. Banyak yang diam karena memilih main aman. Tapi ada juga yang berani melawan dan berbelok mendukung yang lain. Melihat sebuah ketidakberesan tapi tetap memilih bertahan, itu adalah kesalahan yang luar biasa. Memang ada sebagian yang bertahan karena terpaksa. Karena ada tindakannya di masa lalu yang mengikat mereka dengan kuat. Mereka tidak bisa lari. Mereka tidak berani menjauh karena konsekuensinya terlalu berat untuk ditanggung. Mereka yang berani keluar dari tekanan akan menjadi orang yang bebas, tidak terbelenggu oleh pemaksaan dan ketidakadilan yang ugal-ugalan. Bahkan kubu paslon 02 aja mau membuka peluang komunikasi dengan PDI Perjuangan. Padahal pendukungnya, terutama buzzer-buzzer Partai No Koma itu, sering caci maki PDI Perjuangan dengan serangan-serangan yang tidak etis. Ternyata mereka mulai butuh PDI Perjuangan, padahal di beberapa survei, katakanlah Gerindra, katanya nomor 1 elektabilitasnya dan bisa mengalahkan PDI Perjuangan. Kok sepertinya jadi tidak yakin? Apakah mereka mulai ragu bisa menang 1 putaran? Atau mereka mulai panik kalau pemilu bisa 2 putaran? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.